Halo teman-teman, kali ini gue tidak membahas anime dulu, tapi kita akan membahas sebuah game yang akhir-akhir ini saya mainkan berjudul Duet Night Abyss. Buat kalian yang belum tahu, Duet Night Abyss ini adalah sebuah game yang diterbitkan oleh Hero Game dan dikembangkan oleh Pan Studio. BTW, Hero Game ini juga berpartisipasi dalam penerbitan Punishing Grey Raven dan berinvestasi pada game seperti Wuthering Waves dan Black Myth Wukong. Nah, sekarang Duet Night Abyss ini sedang dalam tahap close beta test yang pertama. Makanya itu gua bisa nyobain lebih dulu dan ternyata ini game keren banget. Karena itu gua di sini akan membahas seberapa menariknya game ini buat kalian coba. Gak usah basa-basi lagi, inilah game Duet Night Abyss. Nah, kalau kalian lihat sekarang ini, Duet Night Abyss ini memiliki gaya seperti game JRPG dengan karakter iblis fantasi. Karena itu juga tema yang diambil adalah grafik yang lebih menonjolkan gaya anime. Yang menarik adalah gambar dari game ini sangat realistis, apalagi dari segi tekstur game, detail kota, dan efek-efek skill dari setiap karakter itu terlihat smooth dan memukau. Oh ya, kalau kalian lihat teman-teman, beberapa desain karakter juga mirip dengan karakter anime, yang di game ini akan menggabungkan 2D dan 3D. Ingat ya, kalau setiap karakter di game ini memiliki art style yang menarik dan berbeda-beda. Game ini memang membuat desain karakternya dengan gaya setan, gotik, dan fantasi. Terutama yang paling menggambarkan setan atau demon itu di bagian tanduknya yang sangat khas. Duri-duri di bagian tubuh karakter juga terekspos begitu saja. Dan elemen-elemen yang dimiliki karakter di game ini terinspirasi dari alam. Tapi ya tentunya ini akan menyesuaikan dengan masing-masing cerita dari karakter. Kalau kita masuk ke storyline, ceritanya akan diawali dengan karakter kita, seorang yang berasal dari pulau di tengah-tengah Elysian Crunch dan Hyperborean Empire. Nah, karena dua negara atau dua kerajaan ini sedang berkonflik, karena itu kita akan terseret ke cerita utama di dalam game ini. Sehingga kita akan berpetualang dengan karakter-karakter yang nanti kita temui. Bicara dengan karakter-karakter di game ini, sebenarnya ada 4 voice bahasa yang bisa kita pakai, dari Inggris, Jepang, Korea, dan Cina. Tapi karena game ini dengan style anime, gue tentu merekomendasikan kalian menggunakan voice bahasa Jepang, karena setiap karakter itu memakai voice over atau seiyuu yang sama dengan beberapa karakter-karakter anime. Seperti misalnya ada pengisi suara Mikasa dari Attack on Titan, yang juga di dalam game ini mengisi suara dari karakter Berenika. Karakter Yuming di game ini diisi suaranya oleh Hosoya Yomimasa. Seiyuu yang sama mengisi suara dari karakter Reiner di Attack on Titan. Anta wa ore ni donna yakuwari o motomete iru? Yujin? Soretomo aitsura no you ni jiyuu ni tsukaeru yaiba to demo? Dan karakter Flora di game ini juga diisi oleh Harayumi, seiyuu yang sama mengisi suara dari Albedo dari Overlord. Flora と申します。私はあなたと同じ誰にも言えない秘密を抱えている流浪の民です。Menariknya di dalam game ini, kalau kalian sedang dalam alur cerita atau istilahnya itu story quest, ternyata game ini memiliki beberapa fitur-fitur seperti memilih dialog dengan para NPC yang berbeda-beda. Setiap dialog yang kalian pilih akan mempengaruhi yang namanya impression system. Nah, di impression system ini nanti akan ada chaos, benefit, morality, empathy, dan wisdom. Misal nih, kalau kalian bertemu dengan NPC di sebuah side quest, kita bisa memilih beberapa dialog atau pilihan dialog, dan setiap pilihan akan mengarah ke impression yang sesuai dan berbeda-beda. Jika kita memilih dialog yang benar, akan ada indikator yang berarti salah satu atribut impression meningkat. Karena game ini bergenre adventure action RPG, tentu ketika kalian menjelajahi map, akan menemukan beberapa musuh-musuh yang harus kalian lawan. Nah, di battle inilah kalian akan memakai dua senjata jarak dekat dan jarak jauh. Jadi, akan ada dua gameplay yang harus kalian pakai secara bersamaan, yaitu hack and slash dan juga fast-paced shooting. Karena ada dua senjata yang bisa kalian pakai, sistem pertarungannya juga berbeda dengan game lain. Dua jenis senjata yang kalian pakai ini akan menjadi sebuah sistem pertarungan yang berbeda dari game lain, dan mendukung setiap playernya untuk beralih antara senjata jarak pendek dan jarak jauh sesuka hati selama pertarungan. Jadi konsep game ini nanti kita bakal memakai satu karakter untuk kita pakai dalam bertarung. Dan kita akan memakai dua karakter pendamping yang bisa kita summon untuk membantu kita dalam bertarung. Nah, tenang saja, karakter yang kita summon ini akan dikendalikan secara otomatis oleh AI.
Dan AI di sini juga cukup pintar. Mereka akan terus mengikuti kita dan akan mencari jalan sendiri untuk mencapai beberapa titik. Dan kalau kalian lihat, di dekat kita ini ada musuh. Mereka akan otomatis menyerang dan mengeluarkan skill ataupun ulti sebagaimana dengan gameplay masing-masing karakter. Kalau masalah nyawa karakter pendamping kita, tenang saja, gue jarang banget merasakan karakter pendamping ini mati. Kecuali kalau memang level karakternya yang kita pakai itu jauh di bawah level musuh. Selain itu, game ini juga punya fitur co-op multiplayer dengan player lain. Kalau kalian ingin melawan musuh secara bersamaan dan menyelesaikan tugas komisi. Oh ya, karakter yang kita panggil atau kita summon untuk membantu, ini levelnya tetap sama ya guys. Misalnya gini, karakter Rebecca gue kan level 25. Kalau gue pakai untuk menjadi karakter pendamping, ya bakal tetap level 25. Sistem ini menurut gua bagus karena kita hanya perlu upgrade satu karakter, tapi bisa kita jadikan karakter utama yang kita pakai atau menjadi karakter pendamping. Tentu karakter-karakter yang kita pakai akan memiliki skill-skill khusus yang berbeda-beda. Dan untuk memakai skillnya, ternyata game ini tidak menggunakan sistem cooldown. Tapi kalau kalian lihat di pojok kanan bawah itu, ada bar seperti energi karakter yang dinamakan dengan sanity. Nah, poin sanity inilah yang akan kita pakai untuk melancarkan skill. Dan setiap karakter masing-masing akan memiliki dua skill yang berbeda. Yang satu skillnya bisa memakan 10 sampai 75 poin. Karena itu, selama karakter ini memiliki energi atau poin sanity, kita itu bisa terus-menerus melancarkan skill beberapa kali untuk mengalahkan monster-monster dengan cepat. Dan masing-masing karakter juga memiliki batas sanity yang berbeda-beda. Seperti Rebecca, di sini sanity-nya memiliki maksimal hanya 125. Tapi Berenica punya max sanity sampai 144. Bahkan ada yang sampai maksimalnya itu 225 seperti Tabete. Nah, cara untuk mendapatkan karakter di game ini tentunya dari gacha atau istilah gamenya itu retranche. Satu kali gacha, kita harus menggunakan 160 item yang bernama Poxin. Yang dalam cerita ini adalah buah kristal dari Heaven's Tree yang tadi di awal saya jelaskan. Tentunya item ini bakal menjadi item paling diincar oleh para playernya. Karena item inilah yang kita pakai untuk mendapatkan karakter bintang 4 ataupun karakter limited bintang 5. Jadi saran gua, gunakanlah item ini sebaik mungkin. Nah, selain retranche, beberapa senjata langka juga bisa kita dapatkan dengan bantuan sistem forging. Blueprintnya bisa kita dapatkan setelah melawan boss atau menyelesaikan misi. Selain itu, ada beberapa material-material yang kita butuhkan. Dan material-material ini akan ada informasinya sendiri. Bisa kita dapatkan dari mana sumbernya. デートのお誘いかしら。 Nah, karena di game ini kita hanya mengendalikan satu karakter, dua karakter pendampingnya itu akan dikendalikan dengan AI. Karakter yang kita pakai ini bisa menggunakan dua jenis senjata, yaitu melee yang jarak dekat dan range yang jarak jauh. Kalau melee ada beberapa jenis senjata yang bisa kita pakai seperti tombak, katana, sword, greatsword. Nah, range-nya nih yang menarik. Ternyata range-nya ini tidak hanya panah saja. Ada senjata berat seperti granat launcher, double gun, assault rifle, dan juga shotgun. Nah, dua kategori senjata itu wajib kita pakai, tapi semua karakter bebas mau pakai jenis senjata yang apa. Misal lu suka katana, pakai saja katana sebagai senjata utama lu. Dan ternyata ada detail kecil yang bikin game ini lebih menarik, di mana setiap senjata bisa kalian ganti warnanya. Ya, walaupun untuk mengganti warnanya ada item sendiri yang harus kita pakai, dan item ini bisa didapatkan dari crafting di Forge. Tapi ada beberapa kasus yang dimana ada karakter yang memiliki consonance weapon, dimana weapon ini tidak bisa di-upgrade atau diganti. Seperti contohnya ada di karakter yang bernama Berenica. Kalau kalian tidak dalam mode skill, Berenica itu hanya memakai senjata melee yang gua pakai. Tapi kalau dalam mode skill, dia akan mengubah gameplaynya menggunakan consonant weapon. Walaupun consonant weapon ini tidak bisa di-upgrade dan tidak bisa diganti, kita akan tetap memberikan item yang bernama Demon Wedge. Demon Wedge itu adalah sebuah item yang menaikkan atau memberikan efek ke karakter ataupun senjata. Seperti ada attack, defense, damage dealt, critical damage, ataupun critical rate, dan stats-stats lainnya. Perlu kalian ketahui kalau sistem Demon Wedge ini terdapat atribut stat yang tidak bisa diubah jika kalian upgrade. Kan ini gue mau naikin Demon Wedge kan, ada dua stat nih yang bagus, critical damage dan trigger probability. Nah, kalau gue upgrade, ternyata dua stat ini bakal sama-sama naik. Jadi naiknya itu nggak salah satunya saja, yang berarti nggak ada sistem gacha di upgrade Demon Wedge ini. Menarik sih, menarik. Nah, setiap Demon Wedge ini tentunya perlu kalian upgrade guys, untuk memperkuat karakter. Tapi kalau kalian bingung memilih stat yang cocok apa nih buat karakter yang kalian pakai,
Karena kan setiap karakter tentu butuh damage weight stat yang berbeda-beda. Tenang saja, game ini ada fitur auto equipnya. Jadi nggak perlu kalian pusingin, kecuali buat orang-orang yang sangat mempertimbangkan stat untuk setiap karakter. Nah, Demon Wedge ini bisa kalian dapatkan atau kalian farming di fitur yang bernama Combat. Di fitur Combat ini banyak jenisnya seperti Excavation, Hits, Termination, Auto Jaeger Manual, dan masih banyak lagi. Nah, setiap jenis combat memiliki misinya sendiri. Ada yang harus melawan 100 atau 150 musuh, ada juga yang kita harus menjaga sebuah tower gitu dari serangan musuh. Nah, di sistem combat ini kita akan menggunakan yang namanya Synergy. Ini adalah sistem stamina atau energi yang kita pakai untuk memasuki area combat, dan sebagai gantinya kita akan mendapatkan reward sesuai item yang kita pilih. Ada karakter XP, koin, weapon XP, Demon Wedge, ataupun Ascension material untuk karakter dan weapon. Nah, yang gua suka semua ini ditata rapi dengan interface yang menarik dan informasi yang jelas. Misi apa yang harus kita lakukan, reward apa yang akan kita dapat, dan berapa konsumsi sinergi yang harus kita pakai. Dari semua hal yang tadi gua jelaskan, ada satu fitur yang mungkin kalian bakalan suka, yaitu dressing karakter. Nah, apa sih fitur ini? Seperti namanya, ada yang namanya dressing room. Kalian bisa mengubah penampilan karakter kalian dengan memakai aksesoris seperti pita rambut, kacamata, penutup mata, atau misalnya nih ya, karakter kalian memakai jubah atau sayap. Kalian bisa copot aksesoris tersebut dan biarkan saja karakter kalian menggunakan punggung yang terbuka. Kelihatannya ya memang simple, tapi menurut gua hal seperti inilah yang akan menjadikan karakter kita akan terasa lebih hidup. Gua rasa kalian harus coba game ini. Game ini gratis. Kalau kalian tertarik, kalian bisa cek link yang saya sediakan di deskripsi video ini untuk mendaftar Duet Night Abyss. Thank you yang sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video lainnya.